Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Sudah pada ngopi belum? Ngopi dulu kita. Jadi ini kita mau bagi-bagi kopi pahit lagi. Karena pertanyaannya mintanya kopi pahit ya kan? Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari Pak Fashirotin bin Fazoli. Saya sudah berumah tangga 2 kali. Dua-duanya gagal dan selalu berlawanan dalam keyakinan. Saya kok dapat istri sangat keras kepala sampai 2 kali. Pertanyaan saya bang, bagaimana cara mendidik diri saya sendiri agar Allah menjauhkan dari sifat sombong? Saya sekarang sangat takut didekati oleh wanita. Tapi hati ini ingin sekali menjauhi zina. Sedangkan usaha saya sekarang hancur berantakan. Saya harus bangkit dimulai dari mana? Apakah saya harus punya pasangan dahulu atau saya usaha dahulu? Mohon pencerahannya bang. Jadi ini Pak Fasirodin, saya mohon maaf kalau ini nanti mengalir kopi pahit ya, mungkin agak sedikit pedas, menusuk ke jantung ya kan. Jangan pula nanti jadi sakit hati ya. Sebenarnya kita harus pahami, makanya disinilah kita belajar mengenali diri ya. Pahami diri sendiri, maka kita akan paham juga orang-orang di sekitar kita. Hakikat jodoh itu kan kalau kita mau kaji, kita mau belajar sejarah ya. Hawa itu atau kaum wanita itu kan tercipta dari tulang rusuknya Nabi Adam. Maknanya apa tuh bang? Apakah itu betul-betul real dari tulang rusuk atau itu hanya kiasan ya? Saya nggak tahu. Karena sejarah yang kita dengar kan begitu. Nah, tapi kita bisa ambil hikmahnya. Ya. Kita ambil hikmahnya. Berarti kaum Hawa itu tercipta dari bagian diri kita. Nah, kita udah kenal belum dengan diri kita? Jadi kalau kaum Hawa itu tercipta dari tulang rusuk, tercipta dari bagian diri kita, ya berarti sifat dan karakternya nggak jauh beda dari diri kita. Makanya kita harus kenali diri ya. Jadi kalau kita berkata, bang saya dapat pasangan, dapat istri sangat keras kepala bang. Sampai 2 kali saya gagal berumah tangga, dua-duanya keras kepala bang. Ya berarti kamu juga keras kepala. Karena Hawa itu tercipta dari bagian dirimu. Ya. Jadi kita perbaiki diri baru kaum Hawa itu bisa diperbaiki oleh Allah, dirubah oleh Allah. Ya. Perbaiki dulu diri kita sendiri baru Allah akan merubah istri kita. Inilah banyak orang gak kenal. Ya kan? Apalagi penyakit yang sangat membuat rumah tangga berantakan, yaitu penyakit sombong. Itu penyakit yang sangat halus tapi dampaknya sangat luar biasa. Kalau sudah kena penyakit sombong ini, waduh, itu sudah derajatnya sama seperti iblis. Ya, iblis terusir dari surga bukan berarti dosa yang lain. Karena apa? Sombong. Ya. Padahal derajat iblis itu sama seperti malaikat. Ya, penghuni surga. Lalu disuruh tunduk kepada Adam, apa dia berkata? Aku nggak mau sujud. Aku nggak mau tunduk kepada Adam. Aku nggak mau sujud kepada Adam. Aku lebih baik Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Apa di situ kalimat yang bisa kita pahami? Dia merasa lebih baik daripada Adam.
Dia merasa tercipta dari api itu lebih mulia daripada Adam. Dia menganggap Allah menciptakan Adam dari tanah itu hina. Sehingga dengan kesombongannya terusir. Nah, begitu juga kita ini anak cucu Adam yang punya sifat sombong, bakal hina, bakal terusir, bakal hancur ya. Berapa banyak orang-orang yang hancur hidupnya karena sombong. Nah, di sini kita harus belajar. Ini untuk adik-adikku juga ya, yang belum menikah, belum berumah tangga, atau juga yang sudah berumah tangga tapi belum ada ilmunya. Ini sama-sama kita belajar. Kebanyakan kita itu hanya cari jodoh, hanya menikah, hanya kawin, itu aja yang ada di otak kita. Tapi tidak pernah kita mencari ilmu apa yang harus kusiapkan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Gak pernah kan? Kalau saya dulu, saya belajar dulu. Saya cari tuh ceramah-ceramah yang berkaitan rumah tangga. Kalau memang nanti saya menikah, saya sudah ada ilmunya. Ya, disitulah kita harus belajar. Bahkan banyak orang sudah sepuh, sudah kakek nenek pun bisa juga bercerai itu. Bisa juga hancur rumah tangganya itu. Karena apa? Nggak ada ilmu. Ya. Jadi kita jangan sekedar main kawin-kawin aja, main nikah-nikah aja, cari ilmunya dulu. Belajar dulu. Ya. Nanti kalau kita menikah, berumah tangga, bagaimana sikap kita sebagai suami? Bagaimana sikap kita sebagai pemimpin? Jadi kalau dibilang jodoh yang Allah kirimkan kepada kita itu tidak jauh-jauh dari sifat dan karakter diri kita. Tapi kenapa banyak juga orang berantem ya? Kenapa banyak juga orang gak menerima ketika mendapat istri yang keras? Ya karena dia gak kenal dengan dirinya. Ya, karena dia gak kenal dengan diri. Coba dia kenal. Pasti dia akan paham. Ya. Nah, jadi dalam berumah tangga itu kita harus kenal. Contoh nih, saya kasih contoh. Ada sosok istri atau suami yang sering sakit hati kepada pasangannya ya. Misalkan si istri sering dikerasi, sering dikasari, sering diomeli, sering dimarahi oleh suaminya misalnya. Atau kebalikannya, si suami sering dimarahi oleh istrinya. Itu sebenarnya pasangan itu ya. Orang-orang yang sering diomeli, dimarahi, itu sejatinya orang yang bebal ya. Kalau bahasa Medan tuh otaknya udah bebal kali tuh otaknya. Nggak bisa diomongin sekali tuh, harus dikerasi baru jalan. Nah, jadi Allah mengirimkan jodoh yang seperti itu. Ya. Kalau sekali ngomong nggak dengar, 2 kali ngomong nggak dengar, 3 kali ngomong lembut-lembut nggak dengar. Ah, tunggu kena antam dulu baru dengar. Ya. Itu biasanya begitu. Jadi jodoh itu Allah kasih sesuai karakter diri kita. Nggak mungkin Allah kasih, misalkan kita nih bebal ya, nggak bisa diomongin sekali, lambat, lemot, nggak denger. Dapat pula pasangan yang lemot juga, woi nggak mungkin. Pasti hancur ya, dua-dua lemot hancur, pasti salah satu harus ada yang keras. Istrinya lemot, suaminya keras. Atau suaminya yang lemot, istrinya yang keras. Ya. Pasti itu ada pasangannya. Makanya coba kita perhatikan, kita bercermin dengan diri kita, pasti itu ada timbal balik. Misalkan kita sebagai suami penjorok, ya. Gaya hidup kita kotor, gaya hidup kita jorok. Nah, dapat istri yang pembersih. Akhirnya istri kita tiap hari ngomel tuh, ya kan? Gak seneng dia rumahnya jorok,
kotor, diomelin terus. Nah, itu sejatinya jodoh yang benar-benar Allah siapkan untuk diri kita. Kalau kita udah penjoro, istri pun penjoro, hancur rumah. Ya. Makanya Allah berikan pasangan yang sesuai karakter kita, pasangannya. Si suami penjoro, istrinya pembersih, ya kan? Nah, si istri penakut, suaminya pemberani. Si istrinya misalnya agak lemot, suaminya agak cekatan, agak keras, agak tegas, ya kan? Pasti ada itu unsur pasangan yang berkaitan dengan diri kita. Jadi kalau kita bertanya, kenapa ya bang, saya sudah 2 kali berumah tangga selalu dapat istri yang keras kepala. Ya, keras kepala yang bagaimana nih, kita tanya dulu diri kita. Ya, tanya dulu diri kita, jangan hanya menilai keluar diri, tapi nilai juga diri kita sendiri. Coba kita nilai diri kita, kenapa kerasnya, kenapa? Ya. Nah, habis itu untuk sombong ini sangat luar biasa. Banyak terjadi pertengkaran, banyak terjadi perceraian, karena salah satunya ego, salah satunya sombong. Tetapi banyak orang nggak paham bahwa di sebalik kesombongannya itu ada sifat setan. Ya, karena saya pernah dengar ceramah, ada setan yang tugasnya itu untuk memecahkan rumah tangga. Betul, memang ada. Ya, jadi kita itu dibisikin keburukan agar kita saling benci, saling gak suka, ya. Jadi bagi teman-teman, saudaraku, yang cobalah pandangi wajah pasangan kita. Kalau kita memandang suami benci, memandang suami gak suka, memandang suami muak, memandang istri muak, bisa jadi itu di diri kita itu sudah ada itu setan itu. Ya, aku lihat suamiku bang nggak suka bang, benci bang. Aku lihat istriku bang muak aja bang, nggak ada lagi indah-indahnya, benci aja bang. Nah, itu berarti di dirimu sudah ada tuh setan itu. Hati-hati, jangan diikutin kali. Banyak-banyak kita berlindung ketika timbul rasa benci, rasa nggak suka, rasa amarah, ya. Berlindung kepada Allah. Ya Allah, rasa ini kenapa ya Allah? Kenapa aku melihat istriku nggak suka ya Allah? Apakah ada setan yang bersemayam di diriku ya Allah? Minta sama Allah kekuatan, perlindungan. Ya. Jadi kalau ditanya mana yang dulu saya mulai bang, apakah saya harus punya pasangan dulu atau saya usaha dulu? Cari mana yang nyaman, mana yang terbaik, ya. Gak usah buru-buru cari pasangan. Kalau kita nggak ada ilmu nanti gagal lagi, ya. Gak usah nafsu. Sekarang intinya perbaiki diri. Ya Allah, aku perbaiki diriku ya Allah. Aku harap Engkau siapkanlah jodoh yang terbaik untukku ya Allah. Gitu aja. Perbaiki dulu diri. Nanti insya Allah ketika diri kita sudah baik, Allah akan siapkan jodoh yang baik. Ya. Jadi kalau bisa ya mengalir aja, nggak usah diatur-atur hidup ini. Hidup ini jangan diatur. Ya, mengalir aja. Kalau kita sedang berusaha bangun suatu badan usaha, ya usaha. Nanti insya Allah jodohnya datang sendiri, ya. Yang penting kita perbaiki diri. Itu aja utama. Banyak penyebab terjadi kegagalan rumah tangga itu banyak faktor. Faktor yang pertama itu sombong. Itu aja. Yang pertama sombong kepada pasangan, pasti hancur. Ya.
Lalu ada yang sangat sering terjadi tapi orang nggak paham. Nah, ini hati-hati. Tapi ini biasanya yang terjadi, yang sering kena itu kepada laki-laki. Ya. Jadi kepada saudaraku, sahabatku yang suka mempelajari ilmu-ilmu kesaktian, hati-hati. Orang yang memakai ilmu kesaktian, suka mempelajari wilayah goib, wilayah sakti-sakti, yang memakai kodam-kodam tertentu, itu biasanya akan bersemayam dia terhadap diri kita. Ya, makanya jangan kita suka main jin, hantu blau, kodam-kodam. Nanti dia yang menggerogoti diri kita. Nanti dia yang menguasai diri kita. Maka sifat kita pun seperti sifat setan. Apa yang terjadi? Pasti rumah tangga panas. Banyak istri nggak tahan. Karena apa? Sifat kita sifat setan. Ya. Coba kita cari tahu rata-rata. Kebanyakan ini bisa dikatakan 80%. Orang-orang yang gagal dalam berumah tangga pasti punya ilmu-ilmu kesaktian. Ya. Karena apa? Sifatnya sudah sifat setan dan dia nggak bisa mengendalikan. Jadi hati-hati. Kalau kamu gagal dalam rumah tangga, coba tanya dirimu, ilmu apa yang kamu pelajari? Ya. Kalau kamu belajar ilmu sakti-sakti, bisa ini, bisa itu, hebat ini, hebat itu, nah nanti di dirimu bersemayamlah setan. Bawaannya panas, bawaannya penuh amarah, bawaannya kasar, ya, bawaannya sombong. Akhirnya apa? Banyak istri yang nggak tahan. Ya, itulah orang yang nggak ini. Orang yang nggak pernah memahami, ya. Makanya saya sangat larang, saya sangat anti, sangat keras saya larang. Jangan lagi kita belajar ilmu kesaktian. Apapun bentuknya, pasti nanti itu menguasai diri kita, ya. Pasti ini yang sudah mengalami, yang sudah merasakan, pasti senyum-senyum ini saya ngomong ini. Pasti senyum, karena apa? Dia paham ini. Ya kan? Makin banyak ilmu goibnya, makin banyak ilmu saktinya, kawin cerai itu aja lah kerjanya itu. Gak ada yang betah, gak ada yang bertahan. Siapa yang mau bertahan satu rumah sama setan, ya kan? Nah, jadi hati-hati. Banyak orang gak paham, masih muda cari ilmu kesaktian, habis itu menikah. Udah menikah gak paham dia. Itulah yang menjadi penghalang rumah tangga. Akhirnya apa? Kawin cerai, nggak ada yang langgeng. Ya, makanya berpikir dahulu. Jangan kita asal apa ya, main belajar ilmu sakti. Nah, tapi nggak tahu akibatnya, dampaknya di belakang hari kita nggak tahu. Ya. Jadi ini bagi saudaraku, sahabatku, kalau kopinya pedas, kopinya pahit, ya pelan-pelan lah minumnya. Ya. Biar rumah tangga kita aman, harus satu yang kita jaga. Jauhi sifat sombong. Ya, sifat sombong itu sangat dibenci siapapun. Jangankan orang baik, orang jahat saja kalau kita sombong sama dia, paling marah itu. Cobalah cari siapa di dunia ini penjahat yang paling jahat. Kita sombong di depan penjahat itu, ngamuk dia pasti. Orang jahat aja nggak mau disombongin, apalagi orang baik. Ya kan? Sejahatnya manusia aja nggak mau disombongin, apalagi orang baik. Jadi sifat sombong tuh buang. Pelajari lagi diri kita, kenali diri kita. Ya, banyak-banyak melihat Allah di sebalik makhluk. Memandang istri, pandanglah Allah. Memandang suami, pandanglah Allah. Ya,
pandang ada peranan Allah di sebalik mereka. Kalau kita bisa memandang seperti itu yang dikatakan fana. Mataku melihat makhluk tapi hatiku melihat Allah. Itulah fana. Ya. Jadi istri marah, istri ngomel, istri melarang, istri bilang nggak boleh. Langsung pandang ini betul istriku yang larang atau Allah yang larang. Kalau kita bisa tembus seperti itu enak. Ya, oh ini Allah yang larang. Perantaranya siapa? Perantaranya istriku. Ya udah nggak usah bertengkar. Ya kan? Habis itu suami marah, suami melarang. Ini yang larang suamiku atau Allah? Baca lagi. Oh ini Allah. Ya sudah, kalau udah paham itu Allah, gak usah bertengkar. Ya, gitu aja. Kenapa ya bang, istriku kok cerewet bang, istriku kok keras ya bang, istriku kok ngomel terus ya bang? Kamu bebal, makanya harus diomelin terus. Gitu. Kalau kamu kenal dirimu, sifat dirimu, kamu akan menerima. Ya. Kamu bebal. Sampai ada istri itu kalau dibilang dapat ini ya. Ada orang yang dapat suami tukang pukul. Kenapa tiap hari kena pukul ya, Pak? Ya itu tergantung karakter istrinya sendiri. Kalau istrinya bagus nggak mungkin dipukul. Tapi karena mulutnya melawan terus, ngoceh terus, nyerocot terus, laki-laki mana yang tahan? Akhirnya apa? Main tangan kan, dipukul. Nah, jadi kalau kita mau kaji-kaji, kenapa ada yang dapat suami baik, ada yang dapat suami santun, ada orang juga yang dapat suami tukang pukul. Itu tergantung karaktermu sendiri. Kamu pelawan, diomongin gak denger, dibaikin gak denger, ya mulutmu kasar. Akhirnya apa? Suami gak tahan, tangan yang main, tangan yang melayang. Ya. Jadi semua itu tergantung diri kita sendiri. Alam semesta ini bekerja, bertindak, berbuat, menjadikan sesuatu sesuai dengan diri kita sendiri. Kalau kita baik, dia akan baik kepada kita. Tapi kalau kita nggak baik, ya dia akan mendal ke diri kita, kena juga kita. Jadi semua itu tergantung dari diri kita sendiri. Ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham tentang rumah tangga ini. Kalau kita mau ulang-ulang panjang ini. Ya. Yang penting bagi yang sudah gagal, bang, saya sudah gagal bang. Udah berapa kali gagal nih bang, saya mau coba lagi yang baru bang. Ya, perbaiki dulu diri. Cari dulu ilmunya. Jangan main kawin-kawin aja, ilmu nggak ada. Ya. Cari dulu ilmunya. Kalau aku menikah, bagaimana sikapku sebagai pemimpin? Bagaimana sikapku sebagai suami? Bagaimana sikapku sebagai ayah? Bagaimana sikapku sebagai sebagai orang tua? Cari dulu ilmunya, ya. Cari kajian-kajian yang sering membahas tentang rumah tangga. Kalau saya dulu, saya belajar, ya. Dan ketika saya menikah, saya terapkan. Yang sampai saat ini selalu saya amalkan adalah segala sesuatunya berjamaah. Ya, makan berjamaah, sholat berjamaah, ya, tidur berjamaah, nonton TV berjamaah, sama istri, sama anak, ya kan. Apalagi jalan-jalan berjamaah. Saya walaupun hendak keluar sebentar, kadang saya ajak istri saya, malas istri saya keluar. Alah, ke situ aja kok harus ajak saya, keluar aja lah sendiri katanya. Saya bilang, saya kalau nggak ada kamu, ada yang beda, ada yang lain, makanya saya ajak kamu, ayo ikut saya. Selalu tuh, walaupun saya hanya keluar sebentar aja, tak cari sesuatu, selalu saya ajak istri. Itu sebenarnya ada
suatu rahasia Allah. Ya, rumah tangga tambah akur, ya, mata kita terjaga. Kita kalau kemana-mana jalan sama istri, nggak tergoda kita sama orang lain, ya kan? Atau kita hendak menggoda, ada istri di samping, nggak berani kita menggoda. Jadi di situ sebagai pagar, benteng diri. Nah, kenapa banyak orang selama ini tergoda? Ya, istrinya nggak pernah dibawa. Yang pertama dia yang digoda atau dia yang menggoda. Ya, coba kita kemana-mana bawa istri, aman, ya kan? Nah, itu segala sesuatu itu berjamaah, pasti rumah tangga kita rukun, damai. Yang kedua, jadikan suami istri kita itu sahabat. Ya, jangan mentang-mentang kita pemimpin rumah tangga kita merasa berkuasa. Ya, hati-hati. Kalau di rumah itu sudah merasa berkuasa, pasti pecah. Terkadang ada juga sifat istri yang kurang ajar. Kurang ajarnya bagaimana, Bang? Ya, yang mempunyai hak memimpin itu kan suami, tapi dipegang pula sama istri. Istrinya pula yang merasa jadi pemimpin, itu kurang ajar namanya itu. Nah, itu juga pasti bentrok. Ya. Jadi salah satu dari kita itu harus kenal diri kita, harus paham posisi kita di mana. Ya. Kalau kamu jadi istri, jangan kamu ambil hak suami. Apa tuh, Bang, hak suami? Hak pemimpin. Dan kalau kita jadi suami, jangan kamu melupakan kewajibanmu memimpin. Nah, ini banyak ini suami. Dia suami, dia pemimpin, tapi jadi pemimpin nggak bisa. Nggak paham dia bahwa dia punya hak tanggung jawab sebagai pemimpin. Nah, itu yang jadi goyang, hancur. Ya. Jadi pahami posisi masing-masing. Yang kedua, jangan pernah sombong. Jadikan istri kita sahabat, jadikan suami kita sahabat, jadikan anak-anak kita sahabat, enak. Ya. Pasti rukun, damai. Ini nanti diulang-ulang, pasti banyak yang kena ini, ya. Jadi kalau mau berumah tangga yang rukun, damai, aman, tentram, pokoknya indah, ya. Buang itu segala ilmu yang berkaitan dengan goib-goib, sakti-sakti, buang. Jangan lagi main-main setan. Kalau udah main-main setan, sifat kita pun sifat setan. Akhirnya apa? Nggak ada yang bisa bertahan satu rumah sama setan. Ya, buang itu segala keilmuan. Kalau enggak pasti akan gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Ya, silakan diulang-ulang. Kalau ada kopi pahit ini menyinggung perasaan, mohon maaf. Ini suatu kebenaran yang harus kita sampaikan. Banyak orang nggak sadar. Jadi ya kita pedas-pedas saja ngomong, biar pada sadar. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.